Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mulai mencoba menjelaskan analisis atas terbentuknya mazhab fikih, ilmu kalam dan tasawuf serta implikasi dalam membangun ukhuwah Islamiyah untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Abdul Basit Junaidi. Baik, kita mulai saja. Pertama, sejarah usul fikih. Perbedaan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah sudah terjadi sejak masa para sahabat. Hal tersebut disebabkan perbedaan dalam memahami nas yang disampaikan kepada mereka, sehingga kemampuan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah di antara mereka berbeda-beda. Semakin luasnya wilayah Islam menyebabkan kesempatan bermusyawarah untuk memecahkan suatu masalah sukar dilaksanakan. Oleh karena itu, lahirnya mazhab-mazhab fikih dan perkembangannya merupakan bentuk respon terhadap kebutuhan umat terhadap pengetahuan tentang hukum-hukum Islam dan menyiapkan hukum-hukum tersebut sebagai antisipasi terhadap berbagai problematika baru dalam kehidupan yang terus berkembang. Semua mazhab memiliki kontribusi yang berbeda-beda, maka tidak ada klaim mazhab tunggal dalam Islam. Karena seluruh mazhab merupakan instrumen penting bagi klarifikasi dan aplikasi syariah Islam, maka dari itu perkembangan mazhab yang ada merupakan suatu yang tidak mesti dipertentangkan, tetapi merupakan salah satu bentuk rahmat dan kekayaan khazanah ilmu-ilmu Islam dalam bidang hukum Islam. Dan adapun timbulnya ilmu kalam berawal dari peristiwa politik, yakni perang sivil, yang kemudian menjadi keputusan tahkim. Berdasarkan putusan tahkim, ada kalangan yang setuju dan yang tidak, sehingga menimbulkan beberapa golongan, yaitu Syiah, Khawarij, Muawiyah, dan para sahabat yang netral. Seiring berjalannya waktu, peristiwa politik tersebut akhirnya bergeser ke masalah teologi, sehingga menimbulkan 3 aliran teologi dalam Islam, yaitu Khawarij, Mu'tazilah, dan Mu'tazilah. Selanjutnya timbul pula 2 aliran teologi berdasarkan pandangan kemerdekaan dan kehendak manusia yang terkenal dengan nama Qadariyah dan Jabariyah. Aliran Mu'tazilah yang memiliki corak rasional mendapat tentangan keras dari pengikut-pengikut mazhab Ahmad Ibnu Hambal. Mereka yang menentang ini mengambil bentuk aliran teologi tradisional yang dipelopori oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi. Kedua aliran tersebut kemudian dikenal dengan sebutan golongan Ahlul Sunnah wal Jamaah. Nah, itu sejarah terbentuknya Sunnah wal Jamaah. Dan istilah tasawuf baru dikenal pada abad ketiga Hijriah, meskipun ajaran sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. Istilah tasawuf pertama kali digunakan oleh Abu Hasyim Al-Kafi dari Irak. Berdasarkan sejarah berdirinya gerakan tasawuf terdiri atas tasawuf klasik, tasawuf ortodoks, tasawuf teosofi, dan tasawuf neofisme. Dalam konteks
Sejarah tasawuf merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari khasanah ilmu-ilmu Islam. Dengan demikian, istilah tasawuf atau sufi bukanlah istilah baru dalam Islam. Oleh sebab itu, tuduhan ketidakotentikan ajaran tasawuf tidak dapat dibuktikan karena tasawuf merupakan bagian dari khasanah ilmu-ilmu Islam. Dengan memahami sejarah lahirnya mazhab fikih, ilmu kalam dan tasawuf bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa untuk menghadapi perbedaan di tengah-tengah umat Islam mesti disikapi dengan bijak dan lebih mengedepankan silaturahmi, musyawarah, dialog, serta menjelaskan secara ilmiah, baik melalui karya tulis berupa kitab, buku, jurnal, hasil penelitian, dan yang lainnya. Hindari cara kekerasan karena bagaimanapun umat Islam antara yang satu dengan yang lain bersaudara. Maka kedepankan sikap ahwah Islamiyah. Demikian yang saya bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.